Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Nadia Hawashi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana janji saya tadi, kita akan kembali mendengarkan inspirasi Al-Quran, kajian tafsir yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Suwandi Wirawan LC. Beliau akan membahas surat Al-Quran, yakni surat Yunus ayat 10. Silahkan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Masjid Asy-Syifa ini, para pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, saya berdoa mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang di sana ada yang bengong, ada yang senyum terus, masya Allah. Saya pengen tanya deh, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Bapak-bapak baik semuanya? Yang jawabannya pakai alhamdulillah, bersyukur. Kalau yang belum, saya jadi teringat dengan kisah seorang Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika dia berjumpa dengan sahabatnya, yang sahabatnya itu udah lama banget dia nggak ketemu. Masya Allah, udah kangen. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Ya fulan, kaifa asbahta?" Wahai sahabatku, engkau kabarnya gimana? Dia jawab langsung, "Baik ya Rasulullah, ana bi khair." Ngedenger jawaban kayak gitu kirain suka, Nabi Muhammad malah manyun, Bu. Masya Allah. Akhirnya nanya lagi Nabi Muhammad, "Kaifa asbahta ya fulan?" Apa kabar kamu? Kemudian dijawab, kok dia nanya lagi? Akhirnya dijawab lagi sama, "Ana bi khair ya Rasulullah, saya baik-baik aja." Manyun lagi Nabi Muhammad. Tapi sahabat yang mulia ini orangnya cerdas. Kenapa Nabi Muhammad sampai nanya berkali-kali?
pasti ada yang salah dengan jawabanku. Akhirnya kemudian Rasulullah tanya lagi, kaifa asbahta ya fulan? Akhirnya kemudian dia baru jawab, alhamdulillah ana bi khair. Wahai Rasulullah, alhamdulillah saya baik-baik saja. Oh, langsung tersenyum wajahnya nih, kayak ibu-ibu wajahnya Rasulullah. Tersenyum sambil mengucapkan, hadzal ladzi ma aradtu minka jawaban. Ini jawaban yang aku pengen dengar dari lisanmu, keluar dari lisanmu itu. Subhanallah. Berarti kalimat alhamdulillah ini luar biasa. Makanya kita akan membahas surat Yunus ayat 10 yang akan membicarakan tentang kata dahsyatnya kata alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah merasa bersyukur kalau dalam sehari semalam belum mengucapkan kata ini 17 kali dalam sehari semalam. Loh kok bisa? Iya, kurang dari 17 kali. Allah nilai dia sebagai orang yang gak bersyukur. 17 kali di mana 17 kali ya, Bu? Di dalam sholat. Kata Rasulullah, nggak sah sholatnya kalau nggak baca surat Al-Fatihah. Maghrib ada berapa? 3 kali. Isya 4 kali. Subuh 2 kali. Kemudian zuhur 4 kali. Asar 4 kali. Dijumlahkan semuanya ada 17. Dan di dalamnya ada kata alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan sholat. Tadi guru kita yang sebelumnya, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena orang yang gak sholat berarti gak bersyukur. Sampai-sampai Rasulullah katakan, innal ahdal ladzi bainana wa bainahumus shalah. Jarak tipis sekali perbedaan kita antara mereka orang yang gak beriman dengan kita orang yang beriman. Apa dia jaraknya tipis? Sholat. Kalau mereka gak sholat, kita orang yang beriman harus sholat. Gak sholat, apa bedanya dengan mereka? Tapi di ujung hadisnya Rasulullah katakan, faman tarakaha faqad kafara. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat, dia sudah kufur. Para ulama menerjemahkan ini kalimat kekufuran. Apakah dia keluar dari agama? Ternyata enggak. Ternyata paling minimal dia kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita membaca surat Yunus ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kayaknya suara saya lebih enakan ibu-ibu tadi ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, kita nanti akan punya 3 ilmu nanti. Tolong dicatat baik-baik. Karena sesungguhnya 3 ucapan ini kita bisa praktekkan kalau kita mau jadi penghuni surga. Ustadz, emang bisa melatih diri kita menjadi penghuni surga? Bisa, dari hal yang ringan. Di antaranya adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Di dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa sesungguhnya kalimat ada 3, Bu. Subhanakallahumma. 1. Yang kedua, salam. Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. 3 ini apa fungsinya kalau di dalam surga? Masya Allah, Imam Ibnu Katsir menukil salah satu ulama besar bernama Ibnu Jurayj rahimahullah, seorang ulama mufassir yang berasal dari tabi'in. Beliau mengatakan, itu kalimat subhanakallahumma digunakan bagi penghuni surga yang pengen minta apa aja. Kalimatnya kalimat lit tolab, minta apa aja pakai kalimatnya subhanakallahumma. Bahkan ada satu imam lagi mengatakan, penghuni surga itu kalau di dalam surga ngelihat ada burung, montok banget burung itu. Masya Allah, burungnya montok banget. Pengen kayaknya ngerasain dagingnya enak tuh. Dia cuma mengucapkan subhanakallahumma, maka datanglah para malaikat-malaikat Allah kemudian menghidangkan daging yang lezat itu. Ya kau makanannya cuma daging burung doang.
Daging burung itu baik yang dipanggang, yang direbus, yang digoreng, ternyata makanan terlezat di dalam surga. Di dalam surat Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Walahmi thairim mimma yashtahun." Yang makanan yang paling mereka inginkan adalah menikmati lezatnya daging burung. Masya Allah. Masya Allah. Ya, daging burung doang. Ingat, Imam Ibnu Katsir mengatakan kalau sudah bicara tentang surga, maka ketika yang disebutkan burung, pohon, kurma atau apapun, enggak ada yang sama dengan yang ada di dunia illa fil asma, hanya nama-namanya saja. Hakikatnya subhanallah lebih dahsyat. Boleh nanya guru ya? Subhanallah, silakan. Masya Allah. Guru, kalau pemaknaan daripada ucapan alhamdulillah ini, apakah ini bentuk daripada rasa syukur ataukah kalimat alhamdulillah ini boleh kita gunakan dengan hal lain? Subhanallah. Rasa syukur itu ada berbagai macam, banyak sekali cara-caranya. Di antaranya adalah yang paling minimal, yang paling mudah diucapkan dan dikerjakan adalah ucapan alhamdulillah. Makanya Rasulullah pernah katakan, ada 2 kalimat yang ringan kalian ucapin. Kalian ucapin sangat ringan di lisan, tapi ringan di lisan nanti berat di timbangan nanti di yaumil mahsyar. Dan dua itu sangat-sangat dicintai sama Allah kalimat itu. Masya Allah. Dan di antara kalimat itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita bersyukur itu nilai minimal, tapi bukan berarti udahlah ucapin alhamdulillah aja, sholat mah kagak. Masya Allah. Kemudian kalimat alhamdulillah itu ternyata bisa menjadikan kita bertambah bersyukur. Kenapa? Karena ucapan alhamdulillah itu bisa menggugurkan keangkuhan. Selama ini kita anggap, aduh, ada yang bawa emas, pakai emas, ada yang pakai kendaraan, rumahnya bagus. Kita anggap bahwa ternyata kita sering sekali anggapan-anggapan ini salah. Kenapa? Dia mah wajar lah orang kaya jadi orang kaya. Orang dia mah pinter banget. S1, S2, S3. Ada lagi, wajar kalau dia itu adalah pekerja keras, tapi ternyata itu salah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Orang yang beriman harus yakin bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nanya lagi guru, boleh? Wakilin ibu-ibu nih, boleh Bu? Nih guru, misalkan kan ada orang yang bersin, kita ada kadang-kadang langsung alhamdulillah gitu ya Bu ya. Terus misalkan begini, kita bersinnya lagi sholat bersin, apa boleh nggak kita ngomong alhamdulillah? Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus banget. Saya jadi teringat dengan ucapan Rasulullah. Ini ayat yang kita sebutkan tadi adalah merupakan jawaban dari orang yang bertanya. Pertanyaannya apa? Itu nanti di surga kita suruh ibadah apa enggak ya? Kita sholat nggak Bu di surga? Kita puasa nggak Bu Pak di surga? Ternyata jawabannya enggak. Ada ibadah yang terus dilakukan sepanjang waktu. Apa dia? Bertasbih dengan bertahmid. Subhanallah. Maka dari itu Rasulullah pernah ceritakan ketika Adam dilahirkan, kemudian ditiupkannya ruh ke dalam jasadnya, atau saat dia bersin, hacing gitu ya. Tapi bersinnya indah, nggak kayak ibu-ibu di sini. Masya Allah. Nggak taunya Adam, ya Allah, diberikan insting sama Allah mengucapkan alhamdulillah. Adam baru dilahirkan, baru diciptakan, ngucapin alhamdulillah. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa sesungguhnya di akhir surat yang tadi itu, wa akhirud da'wahum, akhir daripada ucapan penghuni surga adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi awal manusia diciptakan ngucapin alhamdulillah, di akhir nanti kita juga ngucapin alhamdulillah. Lah bagaimana dengan orang yang lagi bersin? Hacing, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dia yarhamukallah, jadi ribet nanti sholatnya. Nah, ternyata Ustadz Abe ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Masya Allah. Pada saat itu Rasulullah lagi mengimami, ada yang bersin hacing, kakek-kakek lagi. Bisa dibayangin bersinnya. Apa yang terjadi? Dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nggak ada yang menjawab itu. Harusnya kan yarhamukallah. Nggak taunya setelah sholat orang pengen tahu.
Dilarang nggak ya tuh? Dilarang. Enggak taunya Rasulullah mendiamkannya. Berarti ini adalah di dalam ilmu agama Islamnya disebut dengan iqrar. Diamnya Rasulullah mengajarkan bahwa itu tidak bermasalah. Jadi boleh, tapi jangan kencang-kencang kalau lagi bersih, lagi sholat. Hacing, alhamdulillah, masya Allah. Apalagi imamnya lagi baca Al-Qurannya kencang-kencang, terganggu dia, masya Allah. Itu dia, masya Allah. Dilanjutkan guru, masya Allah, luar Subhanallah. biasa. Tadi kalau kita mau minta di Al-Quran, mau minta di surga apa? Subhanakallahumma ditambahin. Kemudian itu para malaikat wa tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghormatan mereka adalah salam. Hum, kalimat hum artinya mereka. Kalau kata para ulama mufasir, dia kembali kepada para malaikat. Ketika malaikat menghidangkan, malaikat langsung salam penghuni surga, salam penghuni surga. Bisa dibayangin malaikat mengucapkan salam sama kita. Subhanallah. Tapi ada lagi wakil, ada lagi yang memaknai bahwa ucapan salam itu indat talaqi wa tazawur. Di antara penghuni surga itu kalau ketemu salam. Allahu Akbar. Makanya Bu, ini anak-anak kita kalau datang ke rumah tegur kalau nggak ngucapin salam. Kalau mau keluar, hei Nana kamu belum salam. Kalau lagi telepon langsung ngomong dia, tegur kamu belum salam loh. Kalau kita melakukan itu, ternyata kita sudah mendidik keluarga kita menjadi penghuni surga. Dan yang terakhir adalah anilhamdulillahi rabbil alamin. Ketika puas banget makan makanan yang dihidangkan oleh para malaikat, ucapan yang diucapkan setelahnya adalah alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi. Terima kasih guru, masya Allah tabarakallah, luar biasa. Begitulah pembahasan daripada surah Yunus ayat 10 yang masya Allah mengajarkan kepada kita bahwa penghuni surga itu tidak ada lain ibadahnya banyak mengucapkan tasbih, banyak mengucapkan alhamdulillah. Sehingga mudah-mudahan dengan kita sering memuji Allah, mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, moga-moga kita pun semua jadi tanda-tanda daripada penghuni surga. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ki Haji Zamroni Anas. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.